akan menjelaskan tujuan pembuatan ekoenzim. Yang pertama, tujuan penelitian, yaitu mengetahui prosedur pembuatan ekoenzim. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan ekoenzim. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan ekoenzim yang dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, dasar teori. Ekoenzim adalah ekstrak cair dari residu fermentasi sayuran dan buah-buahan dengan gula merah atau tersebut. Ekoenzim adalah larutan zat organik kompleks yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah organik, gula, dan air. Ekoenzim juga disebut sebagai enzim sampah, yaitu larutan multi-enzim yang terdiri dari protease, lipase, dan amilase. Oke, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk pembuatan ekoenzim. Alatnya yang pertama adalah pisau, yang kedua talenan, yang ketiga baskom, yang keempat sendok sayur, yang kelima toples plastik, yang terakhir plastik tipis untuk tutup toples. Nah, bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada molase atau gula merah, yang kedua buah atau sayur, yang ketiga adalah air. Oke, selanjutnya itu adalah cara kerja. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu siapkan toples plastik berukuran 4L. Karena kita menggunakannya, kita pakainya itu 5L. Lalu cuci dengan sabun dan keringkan serta bersihkan dari sisa sabun. Lalu masukkan 1500 ml air pertama ke dalam toples. Lalu siapkan gula merah yang sudah larut atau molase. Lalu tuangkan ke air yang pertama tadi. Nah, kalau sudah, lanjut tuangkan 1500 ml air lagi. Nah, baru setelah itu siapkan sampah organik tadi 900 gram. Nah, setelah sampah organik itu sudah dipotong-potong, lanjut dimasukkan ke wadah yang tadi. Nah, setelah itu ditutup menggunakan plastik bening tipis terlebih dahulu, baru ditutup rapat dengan tutup toples. Nah, lalu diberikan label serta diberikan lakban di sekeliling toplesnya. Nah, lalu selama minggu pertama buka tutup toples setiap hari untuk membuang gas. Lalu setelah hari ke-7 dibuka dan diaduk. Nah, setelah itu diaduk lagi hari ke-30, kecuali ada memenzim, itu tidak perlu diaduk. Nah, lalu dibuka ke hari ke-90 atau bulan ketiga. Nah, saat hari ke-90 itu ekoenzim itu sudah siap panen dan siap disaring, lalu diwadahkan di botol plastik. Nah, berikutnya ini ada permasalahan pada ekoenzim dan solusinya. Nah, masalah yang pertama itu larutan ini berbau air got gitu. Nah, ini tuh alasannya karena masuknya bakteri-bakteri atau mikroba yang tidak baik ke dalam wadah. Dan akibatnya itu karena wadahnya mungkin kurang rapat. Nah, cara penanganannya adalah dijemur 30 menit tiap 3 hari, lalu simpan lalu setelah 7 hari kita buka. Jika memang masih bau air got, lalu kita tambahkan larutan gula seperti takaran awal, lalu fermentasi kembali selama 1 bulan. Nah, masalah yang kedua itu munculnya belatung di dalam wadah. Penyebabnya itu biasanya karena tutup wadah kurang rapat. Nah, terus solusinya itu gimana? Solusinya itu sama seperti yang masalah pertama tadi. Kita dijemur 3 hari, 30 menit 3 hari, lalu disimpan 3 hari. Kalau belum, tambahkan gula dengan takaran awal dan fermentasi selama 1 bulan. Nah, selanjutnya ini jika fermentasi berhasil atau berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan. Lalu munculnya lapisan jamur dan lapisan seperti jeli pada larutan fermentasi. Itu tuh adalah hal wajar. Nah, yang ketiga itu munculnya pitera dan mama enzim adalah bonus yang tidak selalu muncul sih kadang. Nah, jadi pitera dan mama enzim ini bukanlah patokan kualitas dan kebersihan pembuatan ekoenzim.
teman-teman, ini Eco Engine kita hari ke-7 dan hari ini kita mau ngaduk sama Kenny. Oke, karena udah hari ke-7 kita buka supaya gasnya keluar, habis itu kita aduk. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Eco Engine kita yang sudah terterapan seperti semula.